3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama non-Islam, saya ucapkan salam sejahtera dan bahagia. Para pemirsa di seluruh tanah air, di Indonesia, di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kembali bertemu dengan saya, Agung Santoso, sebagai Ketua FKPRM, Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media di Jawa Timur. Para pemirsa, beberapa waktu yang lalu, anggota Forum Komunikasi FKPRM yang ada di Mojokerto, yakni Pak Yadi sebagai pemimpin media radar Indonesia baik cetak maupun online, ya sempat ada sesuatu ya pemberitaan hingga sampai disidang oleh Dewan Pers. Assalamualaikum Pak Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya langsung aja Pak Yadi akan menceritakan ringkasan ya dari keseluruhan kejadian, setelah itu kronologis ya munculnya kejadian itu sampai ikut cawe-cawenya Dewan Pers. Monggo Pak Yadi. Terima kasih Pak Agung selaku Ketua FKPRM Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi kami atas nama Media Radar Indonesia selaku pimpinan redaksi yaitu Pak Yadi SIP akan memberikan beberapa hal terkait masalah kasus yang kita hadapi, yaitu pemberitaan SPBU yang ada di Kabupaten Jombang, di mana pemberitaan itu sudah kita tayangkan lewat online maupun lewat cetak. Namun dari SPBU tidak bisa menerima terkait pemberitaan kami. Oleh sebab itu dari SPBU langsung melayangkan surat somasi terhadap perusahaan kami, sehingga somasi itu tidak bisa kita tanggapi karena saya anggap kalau perusahaan mengirimkan somasi terhadap perusahaan pers, saya kira itu bukan ranahnya, bukan jalurnya, sehingga kita tidak menanggapi itu. Andai kata dari surat itu minta jawab atau koreksi, saya sebagai seorang pimpinan media sesuai dengan undang-undang pers, maka saya berkewajiban untuk memberikan pelayanan itu. Karena sifatnya somasi, maka saya tidak merespon daripada surat tersebut ya. Namun Pak Agung, saya juga heran kenapa dari Dewan Pers ini bisa menanggapi surat somasi yang sudah diluncurkan oleh perusahaan SPBU itu. Sehingga kami pada tanggal 2 Juni 2021 kemarin itu saya ini disidangkan oleh Dewan Pers lewat Zoom yang intinya penyelesaian kasus itu. Oleh sebab itu saya sudah sampaikan kepada Dewan Pers bahwa saya tidak merespon apa yang menjadi permintaan perusahaan SPBU. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sedikit memberikan komentar kepada Dewan Pers bahwa perusahaan yang sudah selamat dan sesuai legalitasnya jelas, namun dari Dewan Pers menyatakan bahwa itu belum terdaftar. Ini juga kami tidak bisa menerima. Karena apa? Secara legalitas semuanya persyaratan sudah kita lengkapi, baik itu PT, SIUP dan lain sebagainya, semuanya sudah lengkap di perusahaan kami. Tapi Dewan Pers tetap mengatakan bahwa itu tidak terdaftar. Saya tidak bisa menerima itu. Kalau tidak terdaftar, bahwa itu sangat lucu. Karena apa?
bahwa perusahaan kami ini sudah berdiri mulai tahun 2011, bahkan di tahun 2016 sempat terverifikasi bahwa, nah kalau ini terjadi di media-media lain, terus kita nanti bagaimana solusinya Dewan Pers, ya? Itu yang kedua, Pak Agung. Kemudian yang ketiga, bahwa perusahaan pers ini wajib bahwa pimpinan redaksi itu harus uji kompetensi setara dengan utama. Saya sepakat itu, ya, saya juga bisa menerima. Tapi paling tidak Dewan Pers juga harus memberikan sebuah rekomendasi, ya, bahwa kasus yang kita hadapi ini terjadi di tahun 2021. Bahkan saya kemarin mengikuti uji kompetensi muda itu 2020. Kalau saya diberi batas waktu hanya 6 bulan harus punya sertifikat utama, apakah mungkin itu terjadi? Nah, hal ini yang harus kita sampaikan ke Dewan Pers, sehingga Dewan Pers ada sebuah kebijakan, ya, kebijakan secara nasional bagaimana terkait UKW ini. Karena kami melihat di dalam aturan dan undang-undang pers tidak ada yang mengatur terkait UKW dan lain sebagainya. Yang diatur dalam undang-undang pers itu adalah perusahaan persnya. Nah, selama perusahaan pers itu sudah memenuhi persyaratan, termasuk sudah PT dan sebagainya, saya kira itu secara legalitas sudah sah, Pak. Ya, dalam sidang kemarin dialognya gimana, Pak, waktu itu kronologisnya, waktu sidang? Ya. Jadi memang ada 2 tahap, Pak Agung, terkait masalah sidang kemarin. Sidang yang pertama itu sidang klarifikasi, kemudian sidang kedua sidang risalah keputusan. Ya. Di dalam sidang klarifikasi saya dijustis bahwa saya melanggar kode etik, ya, karena saya memberitakan tidak berimbang. Padahal sesuai dengan tulisan yang sudah kita unggah itu sudah ada dari narasumber, kemudian dari korban, dari terduga itu melarikan diri, tidak bisa dikonfirmasi. Dan itu juga sudah kita sampaikan kepada Dewan, tetap di dalam risalah keputusan tetap saya dinyatakan bahwa melanggar kode etik. Oke lah. Nah, sehingga keputusan dari risalah itu saya diberi kesempatan untuk melayani hak jawab. Saya bisa menerima itu, Pak, ya, karena itu sudah kewajiban saya selaku pimpinan redaksi melayani daripada hak jawab atau koreksi. Ya. Dan dari perusahaan SPBU juga dikasih waktu selama 7 hari. Kalau tidak melayangkan surat hak jawab, maka kami juga akan dibebaskan dari permasalahan. Jadi somasinya itu untuk menghapus berita, ya? Jadi awalnya itu begitu, Pak. Makanya kami tidak merespon karena kami diperintah oleh seorang advokat daripada perusahaan SPBU itu disuruh menghapus. Maka saya di dalam undang-undang kan tidak ada untuk menghapus berita. Hak jawab, ya. Kalau hak jawab koreksi mungkin saya bisa melayani itu. Dan itu dijelaskan waktu sidang, bagaimana tanggapan dari Dewan Pers? Jadi kayaknya dari advokat perusahaan SPBU tidak paham, Pak, dengan apa sih somasi dan apa hak jawab koreksi, itu kayaknya tidak paham. Nah, mestinya menurut saya sebagai seorang pimpinan redaksi, kalau itu sifatnya somasi, mestinya Dewan Pers ya tidak menanggapi lah dengan adanya somasi itu, karena somasi itu bisa dilayangkan tidak kepada Dewan Pers, karena Dewan Pers itu hanya pengaduan terkait hak jawab dan koreksi. Pak Yati, saya dengar bahwa panjenengan salah satu risalahnya itu dikasih kesempatan 6 bulan untuk mengikuti ujian untuk menuju ke utama. Ya. Padahal panjenengan muda, sedangkan ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Ya, aturan yang sudah dilakukan oleh Dewan Pers harusnya kan dari muda ke madya 3 tahun, dari madya ke
utama menjadi 2 tahun, total 5 tahun. Pertanyaannya, kok aneh sekali kasih kesempatan dengan gara-gara kasus itu langsung mencolot ke muda. Bagaimana Pak Yadi? Langsung mencolot ke utama. Menanggapi hal semacam ini, ada keanehan nggak di dalam surat itu? Makanya saya Bisa dibacakan Pak Yadi. Ini Pak Yadi. Jadi risalah itu sempat saya perdebatkan Pak Agung terkait masalah saya dikasih 6 bulan segera mengikuti uji kompetensi utama. Ya, bisa dibacakan Pak Yadi di situ. Jadi risalahnya begini Pak. Ya. Pertama, teradu dalam hal ini pemimpin redaksi penanggung jawab wajib memiliki sertifikat kompetensi wartawan utama sesuai dengan peraturan Dewan Pers nomor 1 garis-miring peraturan DP garis-miring 10 garis-miring 2018 tentang standar kompetensi wartawan titik ya. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah penandatanganan risalah ini teradu segera mengajukan proses pendataan sertifikasi ke Dewan Pers selambat-lambatnya 6 bulan. Termasuk KW nggak ada di situ? Ya. Itu Ya. tadi. Ya. Ya. Utama tadi. Ya, jadi itu yang masih menjadi tanda yang besar. Kalau sesuai aturan Dewan Pers harusnya kan berjenjang. Kok tiba-tiba langsung potong mempas 6 bulan kan? Makanya saya kemarin sempat berargumentasi dengan Dewan Pers bagaimana logikanya. Saya pada saat ikut muda aja tahun 2020. Kalau saya dikasih waktu hanya 6 bulan, saya harus mengikuti media atau utama. Kalau memang Dewan Pers merekomendasi, kami siap. Iya. Itu loh, kami siap. Akhirnya Kalau itu dilakukan kan bisa menjadi presiden buruk, yang lainnya kan bisa ikut-ikutan itu. nah, Itu. Ya. Jadi kesimpulan akhir dari kasus ini dari Dewan Pers gimana Pak? kesimpulan akhir sesuai dengan rekomendasinya Dewan Pers bahwa kita disuruh melayani hak jawab. Kami siap. Ya. Dengan Kami siap. diberi waktu perusahaan SPBU 7 hari. 7 hari, Pak. Ketika tidak melayangkan hak jawab dianggap masalahnya selesai. Selesai. Iya. Jadi saya kira itu, Pak. Iya. Kemudian ini pelajaran untuk kita semua para awak media, pemerintah. Apa Pak yang bisa diambil dari ini apa? Waktu itu dipimpin oleh siapa Pak Yadi? Dewan Pers waktu itu? Pak Arif. Pak Ahmad Johar. Iya. Pak yang orang ini Pak orang Dewan Pers sendiri. Iya. Namanya siapa? Pak Arif. Pak Arif waktu itu. Pak. Sedangkan ini apa yang lainnya ada berapa? Ada sekitar 5 anggota, Pak. 5 anggota. Berlangsung 1 jam. Insya Allah 1 jam. 1 jam. Ya. Dari kan juga perusahaan SPBU Ya. begitu. Ya. Baik para pemirsa, memang uji kompetensi wartawan ya ini menjadi dilematis tarik menarik. Ada yang mengatakan perlu, ada yang mengatakan tidak perlu. Bahkan perlu sekarang kita kaji bahwa UKW uji kompetensi wartawan ya ada 3 kategori. Bagi mereka yang lulus dikatakan kompeten, tetap melakukan liputan di lapangan. Bagi mereka yang mengikuti tapi tidak kompeten, mereka masih dipersilakan untuk melakukan karya jurnalistiknya. Begitu juga bagi mereka yang benar-benar tidak mau dengan UKW, tetap ya kan bisa melakukan karya jurnalistiknya. Oleh karena itu perlu ketegasan sampai sejauh mana ya kan batasan ya dari yang mereka kompeten, yang tidak kompeten, yang tidak mau ikut UKW di lapangan ya. Batasan ini harus jelas sehingga benar-benar yang dinamakan mereka kompeten itu apakah mereka ya yang mengikuti UKW yang dilaksanakan oleh Dewan Pers dengan berbagai lembaga penguji, apakah semua bisa mengikuti ya. Selama dia belum mengikuti UKW, apakah dia dikatakan dia tidak kompeten, tapi kenyataan di lapangan masih meliput
berbagai macam kegiatan. Inilah yang perlu kita kaji bersama, ya, sehingga ada 3 kategori tadi, yang kompeten, yang mengikuti tapi tidak kompeten, yang tidak mau ikut tapi semua mempunyai karya jurnalistik yang sama, yang bagus. Sampai di sini Pak Yadi dan para pemirsa di seluruh tanah air, ya. Jangan lupa Lur, klik dan komen serta subscribe ya, di https://YouTube Liputan Warta Jatim, dan pastikan info selanjutnya dari Liputan Warta Jatim terkini. Liputan Warta Jatim YouTube TV online resmi.